Ya ampun, Pak Darman sama Bu Inem lagi ngobrolin apa tuh? Kok kayak lagi ngegibah gitu sih? Winda, kita itu gak lagi gibah kok. Cuma kita itu ngomongin tentang suatu masalah aja. Betul tuh apa yang dibilang sama Pak Darman. Jadi kamu itu Winda, jangan asal ngomong kayak begitu. Apalagi kamu itu masih muda. Sopan dikit dong sama yang lebih tua. Walah, jadi begitu toh. Duh, tapi perasaan saya ini udah sopan kok. Lagian ya, saya tuh kan ngomong begitu karena Pak Darman dan Bu Inem emang terkenal suka gibah. Enak aja kata siapa kamu? Ya kata orang lah Pak. Duh, kalau saran saya ya, mending Pak Darman dan Bu Inem itu kurang-kurangin deh ngegibahnya. Gak baik loh. Ngegibah itu kan perbuatan dosa. Seharusnya kalian itu contoh saya dong. Saya ini gadis paling alim di komplek ini. Paling anti tahu nggak sama yang namanya gibah-gibahan kayak begitu. Halah, gak usah sok begitu deh. Palingan kamu itu di belakang juga suka gibah kan? Bih, sorry ya, nggak level tahu nggak? Duh ya ampun, nih orang ngeselin banget sih. Udah dateng-dateng nuduh. Dia juga sok-sokan merasa paling alim dan juga merasa ndak pernah ngegibah. Bu Inem, kok malah diem aja sih? Jangan-jangan Bu Inem udah sadar kali ya kalau Bu Inem itu udah melakukan hal yang gak benar. Bagus deh kalau Bu Inem itu sadar. Apalagi kan Bu Inem itu juga udah tua, jadi gak baik terus-terusan melakukan hal yang gak baik. Kamu ini bisa diem gak sih? Pergi aja sana, bikin emosi aja. Sudah, jangan malah bertengkar. Tapi memang lebih baik Winda itu kamu itu pergi aja sana. Soalnya kamu nih datang-datang cari masalah aja. Duh, kalian berdua ini orang tua nggak tahu berterima kasih ya. Saya itu kan nyamperin kalian untuk ngingetin kalian supaya nggak terus-terusan ngegibah. Malah dibilang nyari masalah. Astagfirullah. Semoga Pak Darman dan juga Bu Inem cepat bertaubat ya. Dan juga ya, saya juga nggak betah kok lama-lama di sini. Permisi. Kurang ajar kamu ya Winda, bilang kayak begitu. Awas aja kamu. Sudah Bu Inem, sabar, jangan kebawa emosi. Orang kayak begitu tuh jangan diladenin, nanti dia itu malah kesenengan. Tapi Pak, dia itu udah keterlaluan banget. Udah ndak sopan, dateng-dateng nuduh, terus sok-sokan soalim gitu lagi. Siapa coba Pak yang ndak kesel? Iya sih Bu, bener banget. Apalagi dia itu kan masih tergolong muda ya dibandingkan kita. Mana kata-katanya itu juga nggak sopan lagi. Nah itu dia Pak. Sebenarnya gimana sih cara orang tua dia itu ngedidik dia? Heran saya. Bu, bukannya si Winda itu dari kecil nggak diurus ya sama orang tuanya? Iya juga ya Pak. Saya baru ingat orang tua dia kan udah meninggal ya sejak dia kecil. Makanya itu Bu, dia itu kan dari kecil diurus sama kakek neneknya. Tapi sekarang kakek neneknya itu kan udah meninggal. Jadi kemungkinan karena itu deh dia jadi bersikap seperti itu. Kurang sopan. Tapi kenapa ya dia itu harus sok-sok alim begitu ya Bu? Betul tuh Pak. Dari mana sih dia belajar jadi sok-sokan alim kayak begitu? Mending alim beneran. Tapi Bu, siapa tahu kan dia itu kan beneran alim dan juga rajin ibadah. Mana ada Pak, dia itu cuma sok-sokan alim doang. Tapi ibadahnya ya males banget. Kan rumah saya itu di samping loh sama rumahnya dia. Jadi saya sedikit bisa tahu lah Pak kegiatan dia sehari-hari. Orang kadang dia aja ndak sholat. Setiap saya tanya ya Pak, dia itu alasannya lagi ndak sholat. Padahal hampir jarang banget saya tuh ngeliat dia ibadah. Tapi Bu, siapa tahu dia itu kan ibadahnya nggak kelihatan atau bisa dibilang sembunyi-sembunyi gitu. Udah, mending kita itu positif thinking aja deh ya. Duh Jan, kalau ngobrol sama Pak Darman ini emang harus selalu positif thinking deh. Ya udah deh Pak, kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya ampun Mas Tio. Sekarang Mas Tio jualan daging ayam toh. Winda, alhamdulillah ya nih. Ngomong-ngomong sekarang kamu makin cantik aja deh. Mas Tio nih bisa aja deh. Jadi kangen deh bisa deket lagi sama Mas Tio kayak dulu. Emang nggak apa-apa, kamu bukannya sekarang udah punya calon suami ya? Si Imron itu, dengar-dengar kan kamu itu sama si Imron udah mau nikah. Si Imron pas itu kan udah melamar kamu. Ya ampun Mas, itu tuh kabar hoax tahu nggak? Mana ada aku mau nikah sama Mas Imron. Orang aku juga belum ngasih keputusan. Si Mas Imron aja yang ngejar-ngejar aku terus. Yang bener nih,
Jadi kamu itu beneran gak mau nikahkan sama Imron? Ya enggak lah Mas Tio, mending aku nikahnya sama Mas Tio aja, yang udah jelas ganteng dan juga jelas kerjaannya. Kamu mah jangan gitu dong, aku jadi salting nih. Tapi bukannya pekerjaan si Imron itu juga jelas ya? Jelas gimana sih Mas Tio? Orang Mas Imran itu ya masih luntang-lantung nyari kerjaan. Tapi aku heran ya, dia tuh berani banget udah ngajakin aku nikah. Ya ampun, itu orang kok nekat banget ya. Iya nih, makanya aku tuh jadi ngerasa ilfil gitu sama dia. Ya udah, mending kamu sama aku aja gimana? Mau kan? Iya mau lah Mas, tapi aku dikasih jatah bulanan kan. Kalau itu mah gampang, penjualan daging ayamku itu kan lagi rame-ramenya. Jadi tenang aja sih, aku bakal kasih uang kamu itu bulanan yang banyak buat kamu nanti. Wah, jadi makin seneng deh. Ya aku juga seneng banget loh, aku bisa dapetin kamu lagi. Berarti nanti kamu itu jangan respon si Imron lagi ya. Kan kamu udah sama aku. Aman Mas Tio, tenang aja. Aku nggak bakal respon tuh si Mas Imron lagi. Bagus. Tapi kamu sabar dulu ya, aku itu nggak langsung melamar kamu. Soalnya aku itu mau fokus ngembangin usaha penjualan daging ayam punya aku ini. Iya Mas, tenang aja. Aku juga nggak buru-buru minta dilamar kok. Ya ampun, udah jam segini aja. Ya udah ya Mas, aku balik dulu. Nanti aku hubungin lagi deh kalau aku udah sampai rumah. Saya di jalan. Winda. Kamu ini dipanggil-panggil juga nggak nyaut-nyaut. Mas Imron, maaf. Aku lagi nggak begitu fokus, makanya deh nggak dengar kalau Mas Imron manggil aku. Kamu ini kebiasaan deh. Aku itu mau ngasih kabar gembira, tahu nggak? Wah, kabar gembira apa tuh Mas? Aku keterima jadi direktur di perusahaan besar. Yang bener kamu Mas, kok bisa sih? Perasaan kamu itu kan cuma lulusan S1 dan belum punya banyak pengalaman kerja. Hehe, aku minta tolong sama teman-teman aku soalnya. Ternyata berhasil. Oh alah, ternyata pakai orang dalam toh. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting kamu bisa keterima kerja jadi direktur Mas di perusahaan besar. Iya Win, bener banget. Kalau gini kan, aku itu jadi terus-terusan nabung dan secepatnya nikahin kamu deh. Iya dong, harus itu. Aku jadi nggak sabar deh dinikahin sama seorang direktur. Kamu mah biasa-biasa saja. Iya bisa dong. Tapi nanti aku maunya pernikahan kita harus besar-besaran ya Mas. Secara kan kamu sekarang udah jadi seorang direktur Mas. Jadi nggak mungkin lah kita menggelar acara pernikahan yang kecil. Ya kamu tenang saja, jangan khawatir ya. Udah yuk sekarang mending kamu itu ikut aku makan di restoran mahal aja ya. Hitung-hitung ya syukuran gitulah atas keterimanya aku jadi direktur di perusahaan besar. Nah gitu dong. Ajakin aku itu ke restoran, bukannya tempat makan di pinggir jalan Mas. Hehe. Iya ya, kamu tenang saja ya. Mulai sekarang aku itu nggak bakal mengajak kamu itu makan di tempat makan di pinggir jalan lagi. Iya dong, sekarang kan kamu udah jadi direktur di perusahaan terbesar. Pada malam harinya, Duh ya ampun, aku nggak nyangka deh kalau Mas Imron itu bisa keterima jadi seorang direktur di perusahaan besar. Aku kirain bakal jadi pengangguran terus, padahal mau aku tinggalin. Tapi untung aja belum aku sempet tinggalin. Jadi nggak apa-apa kali ya, aku terusin hubungan aku sama Mas Imron sekalian sama Mas Tio. Kan kalau bisa dua, kenapa cuma satu? Hahaha. Siapa tahu gitu aku nanti bisa dapat keuntungan besar dengan berhubungan dengan dua laki-laki itu. Wah, panjang umur nih orang. Baru juga dibilangin, udah nelpon aja. Halo, assalamualaikum Mas Tio. Waalaikumsalam. Kamu ini gimana sih Winda? Katanya kalau sudah sampai rumah mau hubungin aku. Dari tadi aku tungguin loh. Ya ampun Mas, maaf ya aku kelupaan. Tuh kan kamu itu kebiasaan banget deh. Oh iya, ngomong-ngomong pas kamu habis balik dari pasar, kamu pulang atau mampir dulu nih? Ya langsung pulang lah Mas. Aku kan punya banyak kerjaan di rumah. Emangnya kenapa? Kok Mas Tio nanya kayak begitu? Ya nggak apa-apa sih. Cuman tadi aku itu nggak sengaja lihat orang yang kayak mirip kamu gitu, lagi ngobrol sama cowok. Cuman nggak begitu kelihatan sih. Soalnya aku lihatnya dari jauh, dari belakang. Duh, mampus. Pasti tadi Mas Tio sempat lihat aku ngobrol sama Mas Imron. Duh, jangan sampai dia tahu deh kalau sebenarnya aku tuh masih berhubungan sama Mas Imron. Ya ampun, Mas Tio tuh salah orang.
Itu nggak mungkin aku lah, soalnya aku itu langsung balik ke rumah. Iya ya, aku percaya kok. Makanya aku tuh tanya sama kamu. Ya aku juga sekalian memastikan gitu. Oh iya, tadi aku itu udah transfer uangnya ke rekening kamu ya, supaya kamu itu bisa shopping-shopping. Wah, makasih loh Mas. Duh, enak banget nih. Belum juga apa-apa, aku udah ditransfer uang aja sama Mas Tio. Ini kalau aku ditransfer uang juga sama Mas Imron, mantep nih. Hahaha, ternyata punya dua cowok itu enak banget ya. Winda, kok kamu malah ngelamun sih? Ya ampun, maaf Mas. Aku tuh cuma lagi ngebayangin hidup berdua sama kamu Mas. Pasti bahagia banget. Duh, kamu nih biasaan deh. Dari situ Winda pun mulai menjalani hubungan dengan dua laki-laki, yaitu Imron dan Tio, hingga suatu hari. Duh Bu Inem, kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Jadinya nabrak saya kan? Winda, yang harusnya jalan itu lihat-lihat itu kamu. Orang kamu aja loh asik main HP kayak begitu. Lah kocak nih orang, udah salah malah nyalain orang lain. Denger ya Bu, walaupun saya itu sambil main HP, saya itu bisa berhati-hati jalannya. Ibu tuh ngaca dong, udah tua gitu juga. Jalan gak bener sampai nabrak. Asal ibu tahu ya, kelakuan ibu kayak begitu sama aja zolim, tahu gak sama saya. Duh Jan Winda, kamu nih kebiasaan banget ya, suka memutar balikan fakta dan menjadikan orang lain sebagai orang yang bersalah. Kamu ini memang harus dikasih pelajaran. Apalagi kamu ini suka sok alim, tapi kenyataannya enggak. Rasa ini. Astagfirullah Bu, jahat banget sih. Bisa-bisanya coba nampar saya. Nih rasain. Kamu ini ya dikasih pelajaran, bukannya introspeksi diri, malah dorong saya sampai jatuh. Bener-bener kamu ini ya, bilangnya alim tapi kelakuan kayak begitu. Loh, salah ibu duluan dong nampar saya. Kalau ibu nggak nampar saya, nggak mungkin lah Bu, saya dorong ibu. Makanya Bu, kalau udah tua bangka dan nggak punya banyak tenaga, nggak usah sok-sokan deh mau ngasih pelajaran ke saya. Toh saya juga nggak salah. Udah minggir, saya mau lewat. Bye. Astagfirullahaladzim, kok ada ya orang seperti itu? Padahal dia ngakunya alim, tapi kelakuannya benar-benar bobrok. Duh jangan sampai aku punya menantu kayak begitu. Amit-amit jebang bayi. Sore harinya, duh mampus aku. Mas Imron sama Mas Tio minta ketemuan di waktu yang sama lagi besok. Pakai alasan apa lagi ya? Biar aku bisa nemuin salah satu aja. Dan aku tuh udah ngerasa bosen gitu sama mereka berdua. Ya walaupun mereka berdua itu ngasih aku uang terus, tapi aku ngerasa bosen aja gitu. Ya ampun, itu cowok ganteng banget sih. Sebelumnya aku gak pernah lihat deh. Kayaknya bukan orang sini. Jangan-jangan dia baru pindah lagi di daerah ini. Duh, aku jadi pengen kenalan deh. Aha, aku punya ide nih. Aku pura-pura jatuh aja kali ya di depan tuh cowok ganteng. Terus biar ditolongin dan modus kenalan. Hahaha. dengan pedenya, Winda pun berpura-pura jatuh di depan cowok tampan tersebut. Duh ya ampun, kakiku sakit banget. Mbaknya nggak apa-apa. Mbaknya kok bisa jatuh sih? Nggak apa-apa kok mas. Ini kaki saya kayaknya cuma terkilir doang. Dan saya tuh tadi lagi buru-buru mas, makanya nggak sengaja jatuh. Astagfirullahaladzim, kaki mbaknya sampai terkilir ya? Ayo mbak, saya bantu antar ke tukang pijat. Nggak usah mas, saya bisa pijetin sendiri kok. Ini kaki saya, udah biasa. Wah, mbaknya jago juga ya, bisa mijetin kaki sendiri yang terkilir. Hebat banget deh. Biasa aja kok mas. Oh iya, ngomong-ngomong, nama masnya siapa? Nama saya Dika mbak. Kalau mbaknya siapa namanya? Nama saya Winda mas. Nama mbaknya cantik ya, kayak orangnya. Mas, wanita itu kan diciptakan Allah, memang cantik semua. Masya Allah ya mbak. Kayaknya nih cewek langka deh. Udah kelihatan tegar, gak menye-menye, kelihatan alim lagi, mana cantik banget lagi. Mas, kok Mas Dika malah diem aja sih? Maaf mbak, mbaknya boleh gak kalau saya itu minta nomor WA mbaknya? Gila, ini malah aku dimintain nomor WA duluan dong. Duh ya ampun, ternyata caraku ampuh banget. Tentu aja boleh dong mas, kita tukeran nomor WA ya.
Wah, iya ya Mbak, makasih loh ya. Duh, ya ampun, aku itu gak sabar deh ketemu sama Winda. Hari ini dia itu pasti cantik banget. Tapi bentar-bentar, itu kok si Imron ada di depan rumah Winda sih? Mana bareng sama si Winda lagi? Dan mereka kok kelihatan mesra gitu sih? Bukannya pas itu Winda bilang kalau dia itu udah gak berhubungan lagi sama Imron ya? Ah, sialan. Jangan-jangan selama ini aku itu dibohongin lagi. Udahlah, mending aku itu samperin aja biar bisa langsung minta penjelasan. Dia menghampiri Imron dan Winda yang sedang bermesraan. Winda, apa maksud semua ini? Kamu bilang kamu itu gak ada hubungan lagi sama si Imron. Duh, mampus aku. Kenapa aku bisa lupa sih? Kalau hari ini Mas Tio juga mau datang ke rumah. Loh, Winda, apa maksudnya ini? Kenapa si Tio itu bilang seperti itu? Perasaan hubungan kita itu tidak pernah berakhir loh selama ini. Apa? Jadi selama ini hubungan kamu sama Winda itu gak pernah berakhir? Gila kamu ya Winda. Jadi selama ini kamu itu bohongin aku. Padahal aku itu berniat ngelamar dan menikahi kamu loh. Duh, kalian berdua ini berisik dan ribet banget sih. Padahal kan gak ada salahnya kalau kalian berdua itu sama-sama jadi cowok aku. Masalah nikah mah gampang, ntar dipikirin. Dasar wanita murahan. Sasimu banget sih jadi cewek. Padahal kamu itu sok-sokan jadi cewek alim loh. Bener banget tuh apa yang dibilang sama si Tio. Kamu itu tega banget sih menjalani hubungan sama dua lelaki sekaligus. Jadi cewek kok sasimu banget. Gak sudi aku punya hubungan sama wanita kayak kamu. Sudahlah, mending kita sudahan saja ya. Iya Mina, aku juga gak sudi punya hubungan sama kamu. Kita udahan juga. Kalian ini gak tahu diri banget sih. Bisa-bisanya ya kalian ngebuang aku gitu aja. Jangan pergi dong. Yah, mereka berdua nih aneh banget sih. Awas aja ya, mereka itu bakal nyesel udah ngebuang aku. Tapi untung aja aku masih punya banyak cowok. Hahaha. Kalau cuma kehilangan 2 cowok mah nggak ada apa-apanya buat aku. Tapi yang ngasih uang aku paling banyak kan Mas Imron sama Mas Tio. Apa aku nyari lagi ya yang bisa ngasih aku uang banyak? Ini Sedika ngapain lagi pakai acara nelpon? Dia mah cuma modal ganteng doang. Uang mah nggak pernah ngasih. Tapi ya udahlah, angkat aja. Halo, kenapa Dika? Kamu kok jawabnya gitu sih? Tumben gak selembut biasanya. Aku lagi kesel nih karena skincare aku tuh udah habis. Kamu kan gak pernah mau beliin aku skincare. Ya gimana Win? Kamu kan tahu sendiri kalau aku itu gak kerja. Ini aja aku lagi nyari kerjaan dan mau minjem uang lagi ke kamu. Dih, kamu mau minjem uang aku lagi? Yang bener aja lah. Ya soalnya aku bingung mau minjem sama siapa lagi Win. Ya sama orang tua kamu lah Dika. Denger ya, aku itu udah gak ada uang buat minjemin kamu lagi. Udahlah, mending kita tuh putus aja. Loh, kamu kok tiba-tiba minta putus sih? Perasaan hubungan kita baik-baik aja. Dan kamu nih ya, jangan pelit-pelit lah. Masa minjemin pacar sendiri gak mau? Dika, kamu tuh mikir lah. Kamu itu cuman modal tampang doang. Selama ini kamu tuh mau kondo, tahu nggak? Bisa-bisanya loh kamu minjem uang ke aku terus. Aku capek, tahu nggak? Winda, ngomong kamu itu dijaga dong. Kamu lupa apa yang dulu ngejar aku itu dan ngajakin pacaran dulu itu kan kamu. Ya ampun, itu mah dulu ya, sebelum aku tahu kalau kamu itu mau kondo. Setelah aku tahu dan ngejalanin, rasanya benar-benar menderita, tahu nggak? Dan aku mau cari cowok baru yang nggak mau kondo, yang banyak uang dan nggak pelit kayak kamu. Ingat ya, kita itu udah putus. Bye. Winda tunggu. Saat di jalan, Sial banget sih aku hari ini. Udah diputusin sama 2 laki-laki yang paling banyak ngasih aku uang. Udah gitu aku dimintain uang terus lagi sama si Dika, si Mokondo itu. Untung aja langsung aku putusin. Gak tahan banget deh punya cowok Mokondo. Tapi gak apa-apa, simpanan aku masih banyak. Iya, harus aku akui sih, aku ini emang sasimo. Tapi kan itu bagus gitu supaya aku bisa memilah cowok mana yang benar-benar berguna dan yang enggak. Hahaha. Tapi karena aku udah kehilangan cowok yang paling banyak ngasih uang, jadi kayaknya aku harus nambah lagi deh. Loh sebentar, kok kakiku rasanya kram banget ya? Duh ya ampun, ini kakiku kenapa lagi? Mana di sini sepi banget lagi, nggak ada yang lewat. Loh Winda, kamu ngapain di jalan sendirian gini? Kamu nih nggak dapat pemberitahuan apa? Kalau hari ini bakal ada badai. Halah, gak usah ngarang deh Bu Inem. Di sini itu mana mungkin terjadi badai. Loh, kamu ini ngeyel banget sih dibilangin.
Orang dari pemerintah setempat loh yang ngasih pemberitahuan. Tapi ya udahlah, terserah kamu aja kalau nggak percaya. Emang nggak percaya? Ngapain percaya sama Bu Inem? Sesat tahu nggak? Udah sana pergi aja. Dih, nggak berterima kasih banget udah dikasih tahu juga. Ya udahlah, mending saya pergi. Saya juga nggak sudi tahu nggak lama-lama ngomong sama kamu. Permisi. Yes, nggak jelas banget sih tuh orang. Udahlah, mending aku pesen taksi online aja. Astagfirullah. Itu kok kayak ada angin topan. Loh, kok ngarah ke aku sih? Tolong, aku terbawa angin topan. Duh, aku belum mau mati. Tolongin aku, siapapun. Akhirnya Winda pun terbawa angin topan dan hilang tak tahu kemana.